Halo semuanya, perkenalkan saya Salma Raide dari Departemen Pendidikan Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia. Pada video ini saya akan menjelaskan masalah yang akan dianalisis, hipotesis statistika, data yang diperoleh, alat analisis, pengolahan data, dan yang terakhir kesimpulan. Langsung saja, mari kita mulai. Yang pertama, permasalahan yang akan saya analisis adalah rendahnya tingkat kesiapan menikah yang ditandai dengan tingginya angka perceraian. Dari tahun 2015 sampai 2020 itu persentase perceraian meningkat. Sedangkan pada tahun 2020 itu meningkat 6,4% dari 72 juta rumah tangga atau sekitar 4,7 juta pasangan. Ini data dari BPS dari Susenas. Menurut Maharani 2021, hipotesis penelitian adalah ada hubungan antara kematangan religiusitas dan kesiapan menikah. Semakin tinggi kematangan religiusitas, tingkat kesiapan menikah juga akan semakin tinggi. Maka hipotesis statistikanya adalah H0 rho kurang dari 0, H1 rho lebih dari 0. Di sini saya sudah memiliki data dari 54 responden yang didapatkan dari alumni santri Pondok Pesantren Nurul Salam Ciamis yang termasuk ke dalam dewasa awal, yaitu umur 17-25 tahun dan belum menikah. Data ini diambil menggunakan kuesioner melalui Google Form, yaitu ada dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Variabel X itu yaitu untuk kematangan religiusitas, sedangkan variabel Y untuk kesiapan menikah. Sebelum kita melakukan uji range Spearman, kita melakukan uji normalitas, yaitu jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka nilai berdistribusi normal, sedangkan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka nilai tidak berdistribusi normal. Uji normalitas adalah untuk membuktikan data ini berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal gitu ya. Nah, setelah itu kita buka SPSS, lalu kita buka Excel juga, melihat hasil dari variabel Y dan variabel X, lalu di copy, nanti dipindahkan ke SPSS agar kita lebih mudah untuk menghitungnya, karena SPSS ini sangat membantu kita dalam menghitung uji statistika gitu. Nah, setelah itu kita simpan di data view, lalu kita ke variable view. Di variable view kita ganti yang pertama, kita ganti jadi X karena yang pertama adalah data dari variabel X, yang kedua kita ganti ke Y karena yang kedua adalah variabel Y. Nah, setelah itu di label kita ganti yang variabel X kita menjadi ganti dengan kematangan religiusitas, sedangkan yang variabel Y kita isi dengan kesiapan menikah. Lalu kita kembali ke data view, setelah itu kita analisis. Yang pertama kita klik analyze di atas, lalu klik pada non-parametric test. Nah, di bawah ada, lalu setelah itu klik legalisity dialogues. Setelah itu klik one sample KS atau Kolmogorov Smirnov, maka akan muncul kotak. Setelah kita klik maka akan muncul kotak one sample Kolmogorov Smirnov. Nah, ini. Setelah itu data dari kotak kiri dipindahkan ke kotak kanan, lalu karena kita akan melakukan uji normalitas maka centang yang normalitas lalu oke. Setelah itu muncullah data yang akan kita hasil data dari analisis kita. Setelah muncul hasil analisis kita bandingkan dengan prinsip normalitas tadi, bahwasanya jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka nilainya normal, berdistribusi normal. Sebaliknya, jika data atau jika nilai signifikansi kurang dari 0,5 maka nilai tidak berdistribusi normal. Bisa kita lihat di layar yang sebelah kanan layar, bahwasanya di sana ada dua kolom, kematangan religiusitas dan kesiapan menikah. Kita lihat di yang paling bawah, bisa kita lihat hasil dari analisis tadi, yaitu adalah berdasarkan uji normalitas diketahui bahwasanya nilai signifikan variabel X itu 0,032. Berdasarkan prinsip yang sebelumnya, bahwasanya jika kurang dari 0,05 maka distribusi tersebut tidak normal, maka variabel X tidak berdistribusi normal. Sedangkan untuk variabel Y adalah nilainya 0,476, berarti dia lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwasanya variabel Y berdistribusi.
normal. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya data dari kedua variabel tidak normal. Maka dari itu kita akan menggunakan uji korelasi non-parametrik, itu uji Reng-Spearman. Nah, kita lihat dulu uji Reng-Spearman. Dasar pengambilan keputusannya itu jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka berkorelasi. Yang kedua, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Adapun pedoman kekuatan hubungan correlation coefficient yaitu jika 0,005 sampai 0,025 korelasi sangat lemah, 0,026 sampai 0,50 korelasi cukup, 0,051 sampai 0,75 korelasi kuat, 0,76 sampai 0,99 korelasi sangat kuat, 1 korelasi sempurna. Selanjutnya bisa dilihat di layar ini ya kriteria arah hubungannya. Setelah itu kita akan lakukan uji Reng-Spearman. Kita buka kembali SPSS-nya, lalu kita ke menu Analyze. Di menu Analyze kita ke Correlate, lalu klik bivariate. Data yang akan diuji terletak di sisi sebelah kiri. Lalu pindahkan ke kanan dengan tanda panah. Karena kita akan menguji Reng-Spearman, maka kita klik Reng-Spearman lalu tekan OK. Pastikan when tiled, lalu tekan OK. Maka akan muncul hasil analisis correlation non-parametric uji Spearman. Nah, bisa kita lihat ya dari hasil uji correlation Reng-Spearman ini di kematangan religiositas dan kesiapan menikah. Kita interpretasikan berdasarkan hasil analisis, maka RS sama dengan 0,474. Berdasarkan kekuatan hubungan, maka termasuk hubungan yang kuat. Sedangkan untuk uji signifikansi yaitu 0,000 berarti kurang dari 0,05, maka dapat kita simpulkan bahwasanya ada hubungan yang signifikan dan positif antara kematangan religiositas dengan kesiapan menikah. Bisa kita simpulkan dari kedua uji analisis di atas bahwasanya terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara hubungan kematangan religiositas dengan kesiapan menikah pada dewasa awal alumni Pondok Pesantren Darussalam Ciamis. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung melalui kolom komentar. Jangan lupa klik subscribe channel ini, like and share. Nyalakan loncengnya untuk menjadi yang pertama mendapatkan notifikasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.